Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat, sangat tidak pantas. Padahal tugas dia kan melindungi perempuan. Benar-benar, masa bukan penyiksaan? Aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Saya mendesak tuntutan hukum maksimal melalui dakwaan berlapis, mendesak dan mendukung kepolisian dan jaksa penuntut umum menerapkan formulasi dakwaan berlapis secara progresif. Halo saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami berdua di channel FNF. Assalamualaikum channel, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari Cak Jarod? Kabar baik Cak Nero. Sebenarnya kita ajak setelah dari Lampung, kita ajak keliling Kabupaten Bandung, di mana Yuyita Sri Rezeki ini perempuan berusia 29 tahun disekap selama 3 tahun Cak oleh kekasihnya. Saya pikir pebulu tangkis namanya sama, Taufik Hidayat. Sekarang memasuki babak baru, ternyata Taufik Hidayat yang lain Cak. Ini pelaku terhitam, tapi respon pejabat publik kok seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi Cak Dodo? Videonya viral dan mendapatkan perhatian yang sangat serius dari seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai kepada KDM juga ikut membongkar ini, sampai kepada Hotman Paris mengumpulkan donasi untuk keluarga YTR, Yuvita Tri Rezeki. Nah, pelaku penyiksaan itu adalah Taufik Hidayat, yang kita ingat ketika nama Taufik Hidayat itu kita sebut mengacu pada pebulu tangkis internasional, yaitu Taufik Hidayat sang mantu Agung Gumelar. Tetapi Taufik Hidayat yang ini ternyata gennya gen kejahatan. Dia menyiksa dan menyekap sampai bertahun-tahun. Dan publik berharap dihukum seberat-beratnya, bahkan ada yang meminta supaya dihukum mati. Karena setelah melakukan penyiksaan dengan sangat kejam dan keji, dan mendesak kepada aparat hukum untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, anehnya ada anggota Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa kategori yang dilakukan oleh Taufik Hidayat belum masuk dalam kategori penyiksaan. Ini yang membuat hati kita semua terluka melihat kondisi korban seperti itu. Masih tega-teganya seorang perempuan, seorang anggota komisi perempuan mengatakan hal yang demikian, dan sungguh di luar kepantasan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Julius Pigai juga berkomentar, barangkali pelaku alias Taufik Hidayat kilaf. Bayangkan nggak, seorang menteri bilang gitu, kilaf selama 3 tahun. Logika apa yang dipakai oleh si Pigai ya? Ya, ini orang-orang seperti ini harusnya juga diberi sanksi karena tidak mendukung pemberantasan kejahatan, tidak mendukung perilaku-perilaku yang jelas merugikan orang lain dan mengancam nyawa manusia. Aneh bin ajaib ketika pejabat negara seperti itu, menurut saya itu layak dipecat, atau ya pecat saja, karena ucapannya saja menyakitkan publik. Bagaimana mayoritas publik perhatiannya tertuju pada satu orang, dan kemudian berharap orang pelakunya itu dihukum berat, bahkan hukuman mati, tapi pejabat malah menetralisir, menormalisasi kejahatan untuk tidak dihukum sebagaimana tuntutan publik. Ini nggak layak nih, pejabat seperti ini nggak layak dan harus dipecat. Pak Prabowo harus tahu ini. Ketika ditangani Polda Jabar, ini penyidik menjerat si Taufik Hidayat dengan pasal berlapis. Yang paling tinggi adalah pasal ancaman 451 KP ya. Ini tentang penyanderaan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kita tunggu apakah kejaksaan akan menggunakan apa pasalnya. Nah, ini memang harus dihukum berat seberat-beratnya karena kurang ajar. Sudah melakukan penyiksaan, penyanderaan, mendadak si Taufik pelakunya kabur. Bayangkan tuh, Cak. Nah, ini kadang-kadang hukum kita itu diterjemahkan oleh para penegak hukum jauh dari memiliki rasa keadilan masyarakat. Padahal kan harus dilihat objeknya. Objek itu si YTR ini kan sudah hancur lebur kondisinya. Orang yang sudah seperti itu, apa harapannya untuk kehidupannya ke depan? Nggak punya harapan. Orang yang sudah membunuh masa depan seseorang itu harus diberi hukuman berat. Jangan textbook, jangan apa yang ada tertulis, sehingga rasa keadilan masyarakat itu sama sekali tidak terpenuhi. Jadi
Bahkan tuntutan yang cuma 12 tahun itu juga masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Kalaupun itu diberlakukan vonis maksimal seperti itu ya. Jadi saya rasa memang harus dibikin semacam survei atau polling pendapat hukuman yang layak untuk Taufik Hidayat itu A, B, C, D. Pasti sebagian besar akan memilih hukuman mati karena dia sudah mematikan masa depan dari YTR. Dia sudah melakukan kejahatan berencana. Dia sudah melakukan penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Pancasilanya di mana orang-orang seperti itu? Agamanya di mana? Kalau dia tega melakukan itu dan bertahun-tahun, artinya itu kan direncanakan dan juga ditutup rapi sekian lama dan seharusnya memang dihabisi orang seperti maksudnya dihentikan. Kalau orang ini, Taufik Hidayat ini nanti menikah kepada perempuan, maksudnya kalau orang ini masih diberi kesempatan untuk hidup, dihukum sekian tahun, dia kemudian menikah dan punya anak, anaknya akan menuruni sikap perilaku tindakan dari Taufik Hidayat. Gennya akan menurun kepada anak ini dan nanti akan beranak pinak, artinya kejahatan tidak bisa dihentikan. Kejahatan yang sudah menyakiti seluruh rakyat Indonesia ini harus dihukum dengan hukuman yang maksimal, bahkan kalau perlu hukuman mati. Ini perlu ketegasan jaksa maupun hakim. Jaksa harus menuntut setinggi-tingginya dan hakim harus merespon dan memvonis tuntutan sesuai dengan kehendak masyarakat dan juga bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Ada contoh baru tak? Cuma terjadi di Amerika. Ini benar-benar terjadi. Bagaimana seorang anak balita, bukan balita, sorry, bocah, usianya masih di bawah umur 13 tahun. Dia mencuri makanan di supermarket, ditangkap oleh petugas minimarket di sidang saja. Ketika akan vonis, hakim bertanya, kenapa kamu mencuri? Saya lapar. Kenapa nggak kerja? Saya kerja, cuman saya harus merawat cucu. Dia tinggal sebatang kara dengan si neneknya. Terus ya saya harus menghidupi nenek. Bekerja minta izin akhirnya dipecat. Saya sudah melamar ke belasan perusahaan, tapi ditolak. Terus kamu mencuri kenapa? Tidak punya pilihan. Si hakimnya nangis ya. Akhirnya memutuskan vonis. Oke, mencuri adalah tindak pidana. Dan kita dalam kasus ini harus dihukum karena membiarkan anak ini mencuri. Kepada mereka yang Anda yang hadir, diberi sanksi masing-masing $10. Kalau tidak, Anda masuk penjara. Semuanya termasuk hakim dikumpulkan, diserahkan ke ini ya, si anak. Seperti itulah rasa keadilan yang dicontohkan di Amerika Serikat saat dulu. Itulah hakim yang betul-betul menjadi sesungguhnya. Jadi hakim itu 99% memutus berdasarkan data dan fakta. 1% berdasarkan nurani. Jadi nurani hakim harus diperhatikan, harus menjadi pertimbangan. Tidak sekedar hanya yang tertulis fakta dan juga kesaksian, tapi hati nurani tetap berperan penting dalam memutus perkara. Oleh karena itu kita berharap supaya hakim melihat penderitaan yang diterima oleh YTR, kemudian bisa memutus, memvonis, dan mendapatkan keadilan yang semestinya. Jadi saya ingin tadi ada yang lupa, ketika Komisioner Komnas HAM mengatakan bahwa itu tidak masuk kategori penyiksaan, alasannya karena Taufik Hidayat tidak menjalankan perintah aparat negara. Jadi ini gila, ini logikanya gila. Karena dia tidak disuruh apakah polisi, tentara, atau aparat negara yang lain, maka itu tidak kategori penyiksaan. Dampaknya apa, Cak Jarod? Nanti orang bebas melakukan penyiksaan, penyekapan, pemerkosaan, dan merampas hak-hak orang semakin radikal, semakin bebas karena tuntutannya terlalu ringan. Sama seperti kasus korupsi yang tuntutannya terlalu ringan dan semua orang yang korupsi rata-rata setelah keluar dari penjara masih bisa menikmati kekayaannya. Oleh karena itu solusinya adalah hukuman mati. Sahabat Roder, terima kasih Anda mengisi kami itu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Apakah pantas mendapatkan hukuman dengan tuntutan maksimal ya? Bukan pantas lagi, itu seharusnya karena dia adalah termasuk pelaku yang melakukan kekerasan ekstrim berbasis gender itu berlapis
berlapis. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dijerat dari pasal-pasal itu ya. Jadi tidak hanya pada aspek-aspek kekerasan fisik, psikis, psikologis, bahkan juga kami menduga ada kekerasan seksual. Belum lagi dia dengan upaya mengontrol, menguasai terhadap martabat dia ini kan, dikuasai sedemikian lama 3 tahun. Ini juga saya kira betul-betul penyiksaan yang kami menganggapnya sangat ekstrim gitu ya, sadis gitu. Jadi sangat seharusnya memang dia